Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam mencari manikam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang belum makan malam. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Adik-adik santri-santri pondok pesantren Darul Azhar, kaifa haluk? Oh, panjang. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa rambut dikepang. Sudah lama berceramah, baru inilah salam yang paling panjang. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Dari mulai hembusan napas, tetes darah yang dicuci buah pinggang, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, detak jantung, ayunan tangan, gerah langkah kaki, semua nikmat Allah itu tak dapat kita hitung. Kita hanya disuruh mensyukurinya dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berterima kasih kepada Dia yang sudah mengajarkan kita Allah, mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita akhlak, mengajarkan kita akidah. Maka kita ucapkan selawat untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keringanan karena mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu kita sampai hari kiamat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang-orang tua. Yang sama-sama kita hormati mudir Ma'had Darul Azhar beserta para majelis guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati yang hadir bersama kita pada malam hari ini, anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Nangro Aceh Darussalam, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fadil Rahmi. Yang belum kenal mungkin ingin melihat Ustadz Fadil, mohon berdiri Ustadz Fadil. Masya Allah, ini Ustadz Fadil Rahmi. Hadir juga bersama kita pada malam hari ini Forum Dakwah Perbatasan. Mereka di tengah kesibukannya ada Pak Dokter, ada Ustadz, ada alim ulama, menggabungkan diri dari Banda Aceh jauh-jauh datang kemari menyampaikan dakwah Islam sampai ke perbatasan. Di tempat minimnya dai, di tempat ceramah penceramah Ustadz tak datang, saya dibawa kemari oleh saudara-saudara kita dari Forum Dakwah Perbatasan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan. Hadir juga bersama kita pada malam hari ini kakak-kakak kelas saya, adik-adik kelas saya yang tergabung dalam Ikatan Alumni Timur Tengah. Dari mulai alumni Yaman sampai alumni Maroko, alumni Al-Azhar Kairo, semuanya tergabung di sana. Mudah-mudahan anak-anak kita pun bisa nanti menuntut ilmu ke Yaman, Darul Mustafa, ke Al-Ahqaf, ke Zaitunah Tunisia, ke Karawin Maroko, ke Darul Hadis, ke Makkah Ummul Qura, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka akan pulang ke Nangro Aceh Darussalam, negara kesatuan Republik Indonesia, untuk berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, mensyiarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai tadi di Ma'had Pesantren Darul Azhar. Dar artinya rumah. Al-Azhar, universitas yang tertua, umurnya lebih 1000 tahun, didirikan oleh seorang bernama
panglima perang Jauhar As-Siqilli. Siqilli dari Sisilia, Eropa, yang sekarang disebut dengan Spanyol. Lalu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dirubah dari akidah Syiah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang umurnya lebih 1000 tahun. Maka Abuya kita rahimahullah beserta para muassis, para guru mengambil barokah Al-Azhar, dibuatlah nama Darul Azhar, rumahnya orang-orang Al-Azhar, rumahnya pencinta Al-Azhar, rumahnya pencinta ilmu agama. Mudah-mudahan anak-anak, adik-adik, santri-santri nanti tamat dengan nilai terbaik memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai tadi kami dibawa berziarah ke Abuya. Untuk Abuya yang sudah mendahului kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al ahlahu wa dhurriyyatihi minas salihin was salihat min hamalatil Qur'an min hafizina wal hafizan minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma ijma'na ma'ahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Sekarang manusia begitu. Kalau kita bertamu ke rumah semuanya, dari mulai kursi, karpet, toples Idul Fitri pun belum lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bini. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Andai boleh kredit, bini itu pun kredit juga. Tapi Abuya, Masya Allah, Tabarakallah, apa yang dia tinggalkan? Yang pertama yang kami lihat adalah kitab-kitabnya. Masih tertulis rapi, Jami'atul Azhari Syarif, masih tertulis rapi. Kalau kita belajar di Al-Azhar ada istilahnya tahdid batasan. Ini nanti masuk ujian, ini perlu dibaca ketat, ini perlu digaris-garis. Ustadz Fadil Rahmi mengambil kitab diktat beliau, dari mulai kitab fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ayat ahkam, rapi tersusun. Rupanya buku-bukunya dulu waktu di Al-Azhar dijilid, dibawanya pulang kemari, lalu kemudian kami sempat membaca. Diambil Ustadz Fadil foto, tak tahu tahun itu update status tahun itu apa. Ada tulisan tersusun rapi. Jadi setelah melihat itu saya terpikir, saya mengajak adik-adik. Malam ini walaupun Al-Fakir Abdul Somad tausiahnya di Aceh Tenggara, di Pondok Pesantren Darul Azhar, tapi kajian kita malam ini juga ditonton oleh adik-adik kita yang sedang belajar di Kairo, di Sudan, di Yaman. Adik-adikku sekalian, simpan buku-buku kalian, bawa pulang, karena itu akan menjadi warisan dibaca oleh anak cucu sampai hari kiamat insyaallah. Tapi malam ini Ustadz kan ceramahnya di sini, betul? Bagaimana Ustadz tahu mereka akan menonton? Karena akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad, channel official. Subscribe, like, share, and comment. Al-ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kita memburu kijang, kalau kita memburu rusa, setelah dapat kita ikat atau kita lepaskan? Kita ikat. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Ikatlah binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat. Almarhum mengikat ilmunya, bukunya dijilid, ditulis rapi, digaris mana yang penting dan tak penting, dibawa pulang setelah meninggal dunia.
di ruangan tempat makan, di kamar, di ruang tamu adalah kitab. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita bertamu ke rumah orang, yang ada dipajang di ruang tamunya ada jeruk, ada semangka, ada salak, semuanya kaca, keramik, tak bisa dikunyah. Kadang kita bertamu ke rumah orang, yang dipajang di dinding ada gambar bininya waktu belum pakai jilbab. Akhirnya semua orang menengok, cantik kali bini kau ya. Apa kata kawannya? Gatal kali kau. Tapi almarhum, masya Allah, tabarakallah, yang dipajang adalah buku. Saya makan, saya tengok di sebelah kiri Tafsir Ibnu Katsir. Di belakang kami saya tengok Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud. Kitab yang ditinggalkan tak akan busuk, tak akan basi, dan inilah yang akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Makanya buku-buku kita itu diwakafkan. Siapa-siapa yang datang membaca, walaupun Abdul Somad tidak menjelaskan isi kitab Abuya malam ini, tapi buku-buku itu akan dibaca oleh santri-santri, menjadi pencerahan buat umat. Ada yang tak paham tafsir, dia buka tafsir Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada yang tak paham hadis, dia baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ada yang tak paham sejarah, dia baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada yang tak paham fikih, dia buka kitab yang paling tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kitab Al-Um. Ada yang tak mengerti kitab usul fikih, dia buka kitab yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i, diambil dari mulut Imam Syafi'i, Imam Rabi Al-Muradi. Ada yang tak paham nahwu sharaf, dia buka kitab dari yang paling kecil paling bawah, ditulis oleh ulama Maroko, Matan Al-Ajurrumiyah. Dibaca syarahnya, dibaca penjelasannya, naik ke tingkat atas yang ditulis dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah, naik ke atas Al-Imriti, naik ke atas 1000 bait syair dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Tak paham baca syarahnya, ditulis dalam kitab Syarah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, yang ditulis untuk menjelaskan bait-bait syair Ibnu Malik. Jadi matilah meninggalkan kredit juga lagi, mati meninggalkan kitab. Adapun adik-adik sekalian, belajar untuk menulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita tahu Buya Hamka? Karena dari buku-buku beliau. Dia punya tafsir, namanya Tafsir Al-Azhar. Dari mana kita tahu Imam Syafi'i? Dari kitab-kitab beliau. Karena beliau menulis kitab. Muridnya datang Imam Al-Muzani, datang Imam Rabi Al-Muradi, datang Imam Al-Buwaiti, menuliskan apa yang keluar dari mulut Imam Asy-Syafi'i. Tapi Ustaz Somad, apa ada murid-murid ini yang menuliskan ceramah Ustaz? Insya Allah satu di antara yang banyak ini akan ada yang menulis tausiah Ustaz Somad di Pondok Pesantren Darul Azhar. Amin. Akhirnya buku pun jadi. Datang sekali lagi, mereka minta tanda tangan. Ustaz Somad tolong tanda tangan. Saya benar tangan. Siapa yang menulis? Google Pak Ustaz. Sekarang Google tinggal masukkan suara, keluar tulisan. Jadi tidak ada yang sulit zaman sekarang. Dulu semua santri-santri menulis, sekarang tak perlu menulis. Kenapa? Karena sudah direkam, diupload, ditonton, didengar, lupa, dengar lagi, lupa, dengar lagi, lupa, paket habis. Begitulah mudahnya zaman sekarang. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini zaman edan Pak Ustaz, zaman sudah mau kiamat Pak Ustaz, ini zaman banyak perbuatan mungkar Pak Ustaz. Memang betul, yang jahat banyak, tapi yang baik juga banyak. Mana buktinya orang baik banyak? Ini yang di depan saya ini semuanya adalah orang baik-baik insyaallah. Amin. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya orang baik. Sejak kapan? Baru malam ini. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Karena orang jahat mati, orang baik juga mati. Fir'aun mati, Qarun mati, Nabi Musa meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal. Yang baik mati, yang jahat mati. Kecuali orang baik mati, orang jahat tak mati-mati. Kalau gitu lebih baik kita semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala.
tapi yang dikenang adalah budi baiknya. Yang pertama ditinggalkan almarhum dari yang saya lihat tadi adalah kitab. Yang kedua, Ustadz Somad ini anak almarhum. Abangnya ada, sudah pergi belajar ke Mesir. Abang ini sudah mulai menghafal Quran dan nanti akan dikirim ke Riau, pondok pesantren namanya Al Ihsan Boarding School. Adik ini sedang belajar Pak Ustadz. Abangnya lagi sedang berada di Banda Aceh Pak Ustadz. Yang kedua ditinggalkan adalah waladun solehun, anak yang soleh, bukan soman. Mudah-mudahan semua anak-anak kita anak-anak soleh. Dari mana Ustaz tahu anak-anak ini soleh? Buktinya dia mau datang tausiah malam ini. Anak-anak yang lain main game online, anak yang lain main judi online, anak yang lain di warnet tak pulang-pulang. Namanya siapa? Toib. Mohon maaf Pak Toib yang itu sini. Tapi anak-anak malam ini dibawa oleh ibunya, dibawa oleh bapaknya. Tadi habis makan saya mau istirahat sebentar di kamar, mau duduk-duduk menarik napas karena asik berfoto. Badan tak capek, cuman senyum letih. Permisi sebentar mau ke kamar. Ya, tak lama diketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz, tunggu sebentar, Ustaz masih bernapas lagi. Assalamualaikum Ustaz. Lama-lama dibuka Ustaz Andri pintu. Ada apa? Ada orang mau tahnik anak. Silakan. Tahnik itu mengunyahkan kurma. Setelah dikunyah-kunyah disuapkan ke anak. Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka datang seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Kalau tak pakai alif, Asma, sesak napas. Datanglah dia membawa anaknya. Anaknya Abdullah. Nama suaminya Zubair. Nama menantunya Awam. Maka nama anak bayi itu Abdullah ibnu Zubair ibnul Awam. Dibawakannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun mengunyahkan kurma. Setelah dikunyahkan kurma, disuapkan ke anak tadi. Itulah mengapa anak-anak kecil disuapkan, namanya tahnik, bukan teknik. Kalau teknik itu di politeknik, teknik sipil, teknik industri, teknik mesin. Ini tahnik namanya. Nanti anak-anak kita ini bertanya, mak, itu foto apa? Foto adik kau tadi di tahnik Ustadz Somad. Tahnik itu apa? Dikunyah-kunyahkan kurma. Untuk apa dikasih kurma? Memang udah begitu, jangan kau tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Ternyata setelah diteliti rupanya anak bayi yang baru lahir itu kedinginan. Anak bayi yang baru lahir kedinginan. Kenapa anak bayi yang baru lahir itu kedinginan? Karena ternyata tempat yang paling nyaman, paling tentram, paling adem, paling ayem, paling enak adalah rahim. Rahim itu mohon maaf beribu maaf, kantong janin tempat perut ibu-ibu. Kalau sampai ibu kena penyakit kista, lalu kemudian rahimnya dicopot, dioperasi, dibuang, maka ibu tidak bisa hamil. Ibu menangis, suaminya tersenyum. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tempat yang paling nyaman, tempat yang paling enak, tempat yang paling tentram, tempat yang paling adem, tempat yang paling ayem adalah rahim. Makanya belum ada dalam sejarah ada janin di Afrika Utara melompat karena kepanasan. Tak ada emak-emak yang tinggal di kutub utara, kutub selatan, matahari tak terbit, 20 minim 0 derajat Celcius, tak ada bayi yang keluar menggumpal jadi es batu. Kenapa? Karena Allah mengatur temperatur yang ada di dalam rahim seorang ibu. Mudah-mudahan dari rahim ibu-ibu lahir anak yang soleh dan solehah. Tapi begitu anak ini lahir, maka anak ini pun kedinginan. Karena anak ini kedinginan, maka dokter bayi menyarankan masukkan anak ini ke dalam kotak kaca yang ada suhu udara sudah diatur temperaturnya. Nama kotak kaca itu? Moderator pembawa acara. Inkubator. Dimasukkan ke dalam si anak, diatur berapa derajat Celcius. Setelah diatur, lalu kemudian yang menjaga pun sibuk main handphone. Sibuk main handphone. Pas ditengok, anak itu pun masak. Setelah masak, di fotonya pula ada bayi masak. Kasihan.
Bagaimana cara memanaskan badan anak? Tak mungkin kita kasih kopi ginseng, tak mungkin kita kasih bandrek, matilah dia. Setelah diteliti di Mesir, Universitas Ain Shams University, ternyata hikmah mukjizat dari memasukkan air kurma ke mulut bayi adalah air kurma itu manis. Manis itu menghangatkan. Makanya yang manis-manis itu menghangatkan. Tapi orang yang manis tidak selamanya menghangatkan. Menghangatkan tubuh. Makanya orang kalau sedang puasa badannya menggigil kedinginan karena belum minum teh manis. Orang yang kedinginan maka dikasih minuman yang hangat. Maka bayi kalau dia kurang cairan gula, wajahnya bisa pucat membiru karena kedinginan. Untuk menghangatkan dimasukkanlah cairan kurma. Orang yang belajar Islam dia akan mengerti. Nabi Muhammad tak bisa tulis baca. Nabi Muhammad SAW tidak terdaftar di fakultas kedokteran universitas manapun. Tapi mukjizat ilmiah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa tahnik adalah sunnah yang diteruskan sampai hari ini dan dibawa Allah oleh ibu-ibu, anak-anaknya masuk ke kamar Abuya, masuk ke kamar, dibawa bayi-bayi. Saya sangka bayi yang dibawa tadi satu, rupanya panjang, ngantri. Semua bayi-bayi tadi kita doakan sama-sama menjadi anak-anak yang soleh. Ini belum ditahnik, nanti insya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Berapa batasan umur anak ditahnik ini Pak Ustadz? Sebaik-baiknya adalah ketika usia menyusui. Usia menyusui itu berapa? Bagus-bagusnya lagi pas baru lahir. Andai tidak juga paling tidak masih usia menyusui. Dalam Islam menyusukan anak haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Anak disusukan selama 2 tahun. Susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan lamanya. Padahal menurut Quran dan hadis Nabi 2 tahun. Didiskon sama dinas kesehatan 6 bulan. Iklannya di RRI dulu selalu saya dengar. Kalau anak Anda anak susukan ASI eksklusif, tulangnya akan kuat, tidak terkena osteoporosis, otaknya akan sehat, cepat menangkap pelajaran, dan yang paling penting badannya kebal penyakit karena imunnya kuat. Hubungan emosional dengan ibu dan anak luar biasa. Itulah maka disebut sorga di bawah telapak kaki dulu. Sekarang sorga karena anak-anak disusukan pakai susu kaleng, akhirnya sorga di bawah telapak. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu tidak ada di Aceh Tenggara. Itu hanya di planet Mars, planet Venus, UFO, dan planet Sagittarius. Adapun di sini semua anak-anak ini adalah anak-anak yang sehat walafiat karena disusukan ibu dengan air susu ibu, sehat badannya. Sifat anak akan diambil dari ibu, sifat ibu akan turun ke anak. Ibunya yang solehah, berjilbab panjang, suka ke pesantren, pengajian, maka anaknya pun sama. Mana buktinya? Inilah maka anak-anak ini tenang menghadiri pengajian. Amin. Pak Ustadz tolong anak saya, Pak Ustadz doakan ini tak tenang, lompat ke sana, lompat ke sini. Tenang. Kasih apa? Kasih antimu. Itu kan obat mabuk Pak Ustadz. Salah dosis mati anak saya ini nanti Pak Ustadz. Insya Allah didoakan para alim ulama, dilembutkan Allah hatinya, maka turun rahmat, ditenangkan Allah hatinya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Abuya tidak hanya mendidik anak yang soleh, anaknya, anak kandungnya, buah hati belayan jiwanya, tapi dia juga mendidik anak-anak di Aceh Tenggara, di Nangro Aceh Darussalam, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari mulai ujung pintu gerbang, laki-laki, setelah itu barulah anak perempuan, sampai saya mau keluar tadi, mereka masih berdiri juga. Dari mulai saya datang tadi sampai keluar. Begitulah anak-anak ini soleh dan solehah. Anda yang sudah memasukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, insya Allah. Yang sudah demikian hancurnya zaman ini,
belum juga dimasukkan anak pesantren. Rasakan sendiri. Narkoba mengancam, pergaulan bebas mengancam, LGBT mengancam. Benderanya sudah dikibarkan di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, di negara kesatuan Republik Indonesia, di dalam negara kita yang beragama mayoritas muslim. Berani orang. Bayangkan itu bagaimana tantangan ke depan. Allahu Akbar. Sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak kita selain pondok pesantren. Keponakan saya tamat SD, saya bawa jalan ke pesantren. Kau sekolah di sini nanti. Ya. Sudah tamat sanawiyah tahun ini, saya tanya, nanti kau kelas 4 di pesantren lagi? Ya, bagus. Sampai kelas 6 tamat baru kuliah. Adiknya tamat SD, kirim lagi ke pondok pesantren. Yang masih SD di rumah saja dulu. Nanti setelah SD kirim ke pesantren. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Setelah tamat terserah. Saya tidak memaksa kau ikut aku, nak. Aku di Mesir, di Maroko, di Sudan, kau tak mesti ikut aku ke Mesir. Karena kalau kupaksa kau ikut ke Mesir, kau terpaksa di Mesir. Sebetulnya kau tak mau ke Mesir. Kupaksa juga. Nanti kau pulang tidak jadi Musa, tapi jadi Fir'aun. Jadi saya dalam masalah pendidikan yang ketat ini cuman TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Sanawiyah, Aliyah, Islamic Boarding School. Adapun masalah kuliahnya bebas. Begitu juga dengan bapak dan ibu sekalian. Kalau setuju dengan saya, tergantung bakat anak masing-masing. Anak saya ini Pak Ustadz hobi mandi di sungai aja, angkatan laut. Anak saya ini asik main layang-layang aja, angkatan udara. Anak saya ini kemana-mana main semprit aja, polisi. Tapi agak-agak ke lapangan bola, wasit. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Tak lulus, narkoba. Nauzubillah, nauzubillah. Jangan paksakan anak seperti kita, karena bakatnya belum tentu sama dengan kita. Kalau dia matematikanya rendah, jangan antukkan kepalanya ke dinding, nanti takutnya dia error. Kalau fisikanya lemah, jangan mengamuk. Boleh jadi dia akan menjadi penulis novel terkenal. Boleh jadi, karena bakat manusia masing-masing diberikan Allah. Tidak ada anak yang tidak punya kelebihan. Anak saya ini setelah saya tengok-tengok Pak Ustadz, fisikanya nggak ada kelebihan, agamanya juga tidak, semuanya rendah. Mana anaknya saya? Oh, ada kelebihannya. Apa? Lebih hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat dia bangga, punya percaya diri, punya kelebihan. Kalau kita paksakan dia mesti juga seperti kita, padahal sesungguhnya dia lebih berbakat di tempat dia, maka sesungguhnya kita sudah menzolimi dia. Yang penting basic agamanya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Akhlaknya bertasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, senantiasa dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada benteng yang bisa menjaga anak-anak kita dari mulai tidur malam. Sudah jam 9:15. Biasanya anak-anak pesantren tidurnya jam 10. Kami dulu begitu. Tidur di pesantren malam jam 10. Sebelum jam 10 tak boleh megang kasur. Siapa yang megang kasur dicatat sama jasus. Besok dipanggil Qismut Ta'lim habis sholat maghrib. Al-asma' al-madhkurah fi hadhil waraqah falyahduru ila Qismut Ta'lim. Luar biasa. Zaman kalian enak anak-anakku sekalian, tak ada main pukul-pukul. Siapa yang mukul bisa ditangkap polisi, bisa ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Zaman saya dengan Ustadz Fadil dulu, bukan cuma ditempeleng dengan tangan, batang sapu melayang. Tapi hari ini zaman menjadi lebih baik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sampai tidur malam jam 10, bangun besok malam jam 4.
semuanya terkawal, terkendali. Tidurnya diatur, bangunnya diatur, sarapan pagi, masuk kelas, belajar sore agama, malam, sore olahraga, pagi senam pagi, muhadasah bahasa Arab, belum lagi muhfuzat, mufradat subuh. Ini semua mendidik anak-anak berdisiplin. Hidupnya tergantung jam, jamnya diatur tidak dengan jam tangan, tapi dengan teng 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 teng. Dari mulai mandi, dari mulai berpakaian, sampailah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap on time, disiplin, karena dia sudah diajarkan setiap menit, setiap detik akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Semua nikmat akan ditanya, dan di antara nikmat yang akan ditanya itu, kalau kata orang kampung kami, time is money. Waktu adalah uang. Mereka dulu mengatakan waktu adalah uang. Kenapa? Karena orang barat itu tak ada Tuhannya. Tuhannya adalah uang. Tapi dalam Islam tidak semuanya diukur dengan uang. Dalam Islam, waktu kasaif. Al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau tidak kau patahkan pedang, dia akan memotong-motongmu. Kalau pedang ini, waktu ini tidak kau gunakan, maka dia akan menjadi beban, dan kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini waktu kita betul-betul terpakai untuk yang baik, insyaallah. Mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, nasihat yang baik, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya yakin dan percaya waktunya yang paling banyak habis malam ini, yang paling kecewa adalah ibu-ibu. Kenapa? 2 sinetron hilang. Bapak-bapak juga sebagian malam ini agak kecewa sedikit. Kenapa? Gapli bubar. Tapi insya Allah besok kan bisa diganti. Betul? Betul pula katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana anaknya? Tahfiz Quran, mantap. Kemana anaknya? Pesantren, mantap. Kemana anaknya? Anak saya sedang di pondok pesantren, Pak Ustadz. Oh, nama pesantrennya apa? Darul Azhar. Nama pesantrennya apa? Darussalam. Nama pesantrennya apa? Nurul Azhar. Nama pesantren anak bapak? Kenapa bapak senyum? Nama pesantrennya apa Pak? 3 huruf aja Pak Ustadz. Apa itu? BNN. Apa itu? Badan Narkotika Nasional. Mudah-mudahan yang di BNN selesai keluar bisa bermasyarakat, taubat nasuha, sehat walafiat. Jangan malu kalau anak kita pakai narkoba. Kalau ditutup-tutupi, disimpan di kamar, nanti sampai masanya semua yang di kamar tuh hilang. Dibuka lemari, dibuka laci, surat tanah hilang, cincin hilang. Kenapa? Dipakainya untuk beli narkoba. Pak Ustadz tolong saya kasih doa Pak Ustadz biar berhenti anak saya ini pakai sabu-sabu, biar nggak mabuk lagi Pak Ustadz. Oke, oleh, doanya ada saya simpan sebentar ya. Catat baik-baik. Doa supaya berhenti narkoba. Masuk pesantren tak bisa lagi, tak diterima, udah tutup pendaftaran. Apa doanya Pak Ustadz? 0813 11 44 2193. Sekali lagi 0813 11 44 2193. Nomor siapa itu Pak Ustadz? Badan Narkotika Nasional. Hari ini kau boleh tersenyum, hari ini boleh tertawa, hari ini boleh cuek, hari ini boleh tak peduli, tapi sampai masanya nanti ceramah Ustadz Somad di pesantren Darul Azhar akan dicari. Apa nama video Ustadz Somad di Darul Azhar dulu? Apa itu? Mudah aja, kau buka YouTube, www.youtube.com. Setelah itu tulis pesantren Darul Azhar Aceh Tenggara, UAS, enter. Pas dapat, kenal, cari di menit keberapa kemarin diucapkannya? Menit yang ke-40, nomor BNN. Inilah yang kucari, inilah yang kucari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in. Setiap bapak, setiap suami, setiap ayah, setiap ibu, setiap emak, setiap perempuan, kullukum mas'ulun. Semua kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anakmu.
Banyak orang berdoa, ya Allah berikan saya anak, doakan saya. Datanglah jamaah meneteskan air mata. Ustaz Somad, apa masalahnya ini? Cuman aku mau jawab kalau kau nangis. Kalau kau tak berhenti nangis, aku nangis pula aku nanti. Apa masalahnya? Saya ingin betul punya anak, belum punya anak lagi Pak Ustaz. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Kalah. Ternyata setelah diberikan anak disia-siakan, tidak diberikan pendidikan yang baik, tak dimasukkan ke sekolah agama, akhirnya menjadi penyesalan. Insya Allah yang berada di lingkungan pesantren Darul Azhar tidak ada alasan anaknya ateis, komunis, tak ada alasan anaknya tak mengerti agama, karena pesantren sudah tegak berdiri, asramanya mantap, bangunannya mantap, gedungnya tegak berdiri, warnanya hijau, tiangnya oranye. Apalagi kurangnya? Pintu gerbang, tanah lapang, pentas, gurunya baik-baik. Maka tidak lagi ada alasan. Yang tidak memasukkan anak, daftarkan anak Anda segera ke pesantren Darul Azhar Aceh Tenggara sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, nanti video ini boleh dipotong, wawancara dengan anak-anak adik-adik santri perempuan, wawancara dengan yang laki-laki, tanya, Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Gimana rasanya di pesantren Darul Azhar? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Alhamdulillah, aurat saya terjaga, jilbabnya panjang, pergaulan terpelihara, anak sudah 17 tahun, kelas 2 SMA, sore-sore Sabtu pacarnya sudah datang, mau diizinkan pergi takut anak masuk angin gembong, mau tak diizinkan takut anak tak gaul. Dilema, susah menjadi orang tua zaman sekarang. Pak, kami jalan sebentar. Jangan! Selangkah kau melangkah dari rumah ini, neraka jahanam akan menanti aku. Datang istri dari belakang, kasihlah bang. Abang kalau macam-macam tak aku kasih pula, izin abang masuk kamar nanti. Ayolah deh. Aku yang berkuasa di rumah ini, aku yang mencari nafkah, aku akan dituntut di hadapan Allah, aku akan bertanggung jawab. Anakku tak boleh keluar dari rumah ini. Datang istrinya dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Hancur dunia persilatan. Jangan sampai masuk ke lubang keledai 2 kali, ke lubang yang sama. Kalau dulu kita jahat, kalau dulu kita nakal, kalau dulu pergaulan kita tidak baik, jangan sampai anak-anak kita juga melakukan perbuatan yang tidak baik. Kau jilbab kau mesti panjang, kau jangan pacaran, kau jangan ini. Aku tidak ingin kau macam aku dulu. Memangnya mak dulu macam mana? Aku ni kuntilanak. Semua dah tobat. Kalau ayah mak, ayah kau gendero. Itu maka kami berjodoh. Tapi aku walaupun ayah kau gendero, aku kuntilanak, aku tak mau anakku jadi tuyul. Kami ingin kau soleh nak. Meleleh air mata ibu menangis. Jangan tangisi anak yang masuk pesantren. Kalau menjenguk anak di pesantren Darul Azhar, jangan bawakan dia air mata. Lalu yang dibawa apa Pak Ustadz? Bawakan dia, bawakan dia makanan, bawakan dia ikan salai, bawakan dia ikan teri pakai petai. Yummy. Masya Allah, baik-baik semua. Coba tadi ibu dengar suara hati mereka. Mereka tak minta apa-apa. Saya aja yang mendengar tadi atau kita semua? Makanan. Dia tak minta yang lain-lain. Saya fokus dia belajar. Jangan antarkan air mata, tumpahkan di sini. Tahan-tahankan dulu. Beli tisu agak setengah kotak. Kau belajar di sini anak, betul-betul kau belajar ya. Jangan kau melawan guru ya. Kau hafal itu ya. Kalau aku rindu sama mak, kalau kau rindu sama aku, kau hafal-hafal banyak tasrif itu. Doroba. Nah, kalau kau rindu sama aku, banyak-banyak kau berselawat, banyak-banyak minta doa ke guru. Kalau mau nangis, usahakan setelah keluar pintu gerbang,
Udah agak-agak jauh dekat pohon-pohon sawit itu menangis lah di situ. Pegang brondol terus. Kenapa harga turun? Nah, gitu. Bangkitkan semangat anak kita untuk belajar. Terbang kau sejauh mata memandang, macam Abuya dulu ke Al-Azhar Kairo Mesir. Terbang kau sejauh mata memandang. Aku nggak mau ke Mesir, Mak. Aku tak mau ke Mesir ya. Aku nanti jadi apa kalau pulang? LC artinya lagi cemas. Aku tak mau ke Kairo. Nanti kalau pulang jadi ustadz, aku tak mau kurus macam Ustadz Somad. Tidak semuanya yang pulang LC itu jadi ustadz. Buktinya jadi anggota DPD bisa. DPD guys. Satu provinsi ini, Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini, yang terpilih untuk berkantor di Senayan cuma 4 orang. Yang suara terbanyak. Nomor 1 Haji Umar. Nomor 2 Tengku Haji Fadil Rahmi. Nomor 3 Bapak mantan gubernur Pak Abdullah Putih. Walaupun pas saya ketemu tidak putih. Jumpa saya waktu anak Pak apa meninggal. Anak Pak Profesor M. Ali, M. Hatta Ali. Yang nomor 4 saya tak ingat, tapi saya ikuti perkembangan. Dikumpulkan seluruh orang di Nangro Aceh Darussalam. Yang nomor 2 terpilih untuk duduk di Senayan adalah anak tamat pesantren dan tamat Al-Azhar Kairo Mesir. Allahu Akbar. Adik-adik mau jadi anggota DPD? Oh, amazing. Terus ditanya orang, di mana kantor kau? Senayan. Punya mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Ustadz Fadil orangnya Masya Allah. Mohon nanti sebelum diupload yang bini dinas tadi dipotong. Soalnya istri beliau senior saya di Sudan. Ditontonnya marah, susah hubungan kami nanti. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apapun kalian bisa anakku. Taman pesantren jadi polisi, mantap. Taman pesantren jadi tentara, mantap. Kira-kira orang sekarang lebih takut sama tentara apa sama ustadz? Sama tentara. Kalau ustadz ngajak, anak-anak muda sekalian, jangan kalian mabuk. Insya Allah Pak Ustadz, ini nggak takut. Tapi coba kalau kalian polisi, kalian tentara, kalian punya pistol, jangan kalian mabuk. Bisa. Ustadz, pistol airnya. Jadi apapun kalian, jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi wali kota, jadi PNS, pakai jabatan itu untuk menolong agama Allah. Ada di antara adik-adik alumni nanti yang akan menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam. Dirikan pondok-pondok pesantren di perbatasan tempat minim akidah supaya selamat anak-anak. Amin. Buatkan pondok pesantren yatim duafa, anak-anak yang tak mampu supaya tak ada alasan untuk tidak sekolah. Ambil truk, bawa traktor, sapu yang ada di lampu merah, pengemis-pengemis masukkan ke truk, masukkan semua. Dirikan rusunawa, yang tak kerja kasih kerja, selamatkan janda-janda tua. Setuju? Mancing-mancing aja. Inilah yang akan menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masa mudanya selamat, ini insya Allah di hari tuanya pun insya Allah selamat. Tak lama kalian di pesantren, cuma 6 tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata, tamat. Bukan lama, gini-gini, tamat. Sebentar. Ini semua adalah berkah doa orang tua yang tiap malam berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Pulang dari pesantren, bekak biji mata ibu sebesar bakso isi telur ayam. Oh, kenapa kau menangis? Nggak sampai hatiku menengok anak tadi di pesantren, bang. Kemana kau pergi tadi waktu di pesantren? Masuk aku ke kamarnya, makin kuat aku menangis, bang. Kenapa? Tipis betul kasurnya. Oh. Di rumah kita spring bednya tebal walaupun belum lunas. Habis itu kenapa kau menangis lagi? Pergi tadi aku ke dapur. Apa yang kau tengok? Ku tengok lagi ikannya, kurus-kurus sekali ikannya.
Di tempat kita ayamnya gemuk, ikannya gemuk. Macam ini abang ni lah aku gemuk. Masih syukur anakmu belum terkena penyakit pekat, penyakit masyarakat. Jadi yang kau tangisi itu adalah nanti 20 tahun di masa akan datang. Menangis karena dia berzina, menangis karena dia mabuk, menangis karena otaknya sudah dirusak dengan sabu-sabu dan narkoba. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun yang akan datang. Betul Ibu? Betul Pak? Kenapa lebih banyak ibu yang mengatakan betul daripada bapak? Karena ibu inilah yang merasakan mengandung anak 9 bulan 10 hari. Ada di antara bapak yang mengandung 9 bulan 10 hari? Nggak ada. Mereka inilah yang melahirkan anak meregang nyawa. Maaf cakap beribu maaf. Sobek darah dagingnya, menetes tumpah darahnya, sampai nyawa taruhannya. Bapak pikir enak melahirkan. Nanti saya ceritakan bapak tak ada yang percaya. Kalau saya ceritakan sakitnya, apa kata ibu? Macam pernah aja Ustaz. Tapi inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah, sakit di atas sakit. Tapi insya Allah akan tertebus. Kenapa? Balik anak dengan baju seragam. Amin. Baju seragam balik. Kau lulus PNS? Enggak mak. Terus coba baju kawan. Keberhasilan bukan karena PNS. Jangan patok keberhasilan karena seragam dan jabatan. Ini banyak orang matok. Kalau punya seragam polisi berhasil, kalau punya seragam korpri berhasil, kalau punya seragam tentara berhasil. Seragam bukan keberhasilan. Walaupun seragam adalah salah satu indikasi keberhasilan, tapi tidak semua orang berseragam itu berhasil. Ada orang tak berseragam, celana biasa aja, baju biasa aja, tapi duitnya luar biasa. Betul? Kira-kira pilih yang mana? Berseragam tapi tak berduit? Tak berseragam tapi berduit? Pilih mana? Banyak kali jawabannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau berseragam, mau tidak berseragam, yang penting jadi hamba Allah. Betul? Makanya nama yang paling bagus itu yang artinya hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggalkan almarhum kitab, yang ditinggalkan almarhum anak-anak yang soleh, anak kandung, anak biologis maupun anak didiknya, santri-santrinya. Yang ditinggalkannya yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Ditinggalkan ruko, dijual. Ditinggalkan kebun sawit, pupuknya mahal. Ditinggalkan harta melimpah ruah, dibagikan kepada ahli waris. Tapi kalau ditinggalkan lembaga pendidikan, semua orang-orang yang meninggal dunia ratusan tahun yang lalu sampai hari ini, yang tetap tegak berdiri adalah lembaga pendidikan. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Saya baru pulang dari Bangkalan, menyeberang jembatan Suramadu di Pulau Madura, ziarah ke makam Syekh Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Bangkalan. Meninggal tahun 1925. Sekarang sudah sekarang tahun 2022. Meninggal 1925. Berarti 100 tahun kurang 3 tahun. 97 tahun, hampir 1 abad. Rumahnya saya tak tahu, tapi masih ada pondok pesantren Syekh Khalil. Di Mandailing Natal, Syekh Mustafa Hussein meninggal dunia, hampir seabad, tapi pondok pesantren masih tetap tegak berdiri. Mustafawiyah Purba. Di Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari sudah meninggal dunia, tapi tetap tegak berdiri pondok pesantren Tebu Ireng. Artinya apa? Zaman boleh berganti, musim boleh berubah, manusia boleh mati, tapi ada satu yang tak boleh mati, lembaga pendidikan. Dan Darul Azhar ini menjadi pelajaran buat kami semua, alumni Al-Azhar, alumni Ikatan Alumni Timur Tengah, menuntut ilmu sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang
apa yang akan kau buat? Lembaga pendidikan. Syukur-syukur bisa disupport pemerintah, apalagi kita punya dinas daya, apalagi kita tinggal di negeri yang bersyariah, banknya syariah, menerapkan syariat Islam. Jangan sampai logo syariah kosong dari isi karena tidak dididik. Dayah-dayah pondok pesantren bertebaran. Di masa akan datang akan ada Darul Azhar 1, Darul Azhar 2, Darul Azhar 3, Darul Azhar 4. 1000 Darul Azhar akan bertebaran dari Aceh Tenggara, Nangro Aceh Darussalam, sampai dari Sabang sampai Papua, insyaallah. Amin. Jangan mati sebelum membangun masjid, jangan mati sebelum meninggalkan lembaga pendidikan, karena inilah yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Kami datang berziarah, baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah 3 kali, baca Qul A'udzu bil Falaq, baca Qul A'udzu bin Nas, habis itu mendoakan almarhum. Setelah itu masuk ke dalam rumah, melihat foto-foto. Ustaz Somad, ini foto almarhum, ini foto wisuda, ini foto bersama santri-santri. Saya bisikkan ke Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi, DPD kita. Saya tanya, Tengku, udah ada cetak foto? Belum. Cetak. Supaya apa? Nanti kalau kita meninggal, tamu datang, ada yang ditunjukkan. Alhamdulillah saya cetak banyak foto di rumah. Saya tempel dinding. Kan tak mungkin tamu kita datang, mana foto Ustaz Somad? Kau buka aja FB-nya. Ya kalau FB masih ada, kalau tidak. Zaman dulu orang foto pakai film, habis itu dibawa ke tempat cetak. Makanya disebut dengan cuci cetak. Zaman sekarang tak ada. Cik 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 cik, hilang. Jual handphone jatuh, gambarnya hilang. Ngasih tahu waktu udah habis. Dibisikkannya tadi, game is over. Tadi saya mulai tausiah jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 20. Jadi 5 menit lagi. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Ada yang diinginkan manusia, yaitu kenapa manusia ini risau? Kenapa manusia ini gelisah? Karena dia tidak tahu kepastian. Ada orang yang tahu kapan dia meninggal? Tak tahu. Itu maka dia gelisah. Kapan lah mati ini? Ada orang yang tahu akan nikah dengan siapa? Tak tahu. Itu maka dia gelisah. Manusia ingin kepastian. Di dunia ini tak ada yang pasti. Yang pasti itu cuma satu. Apa? Hubungan kita. Makanya saya selalu ngasih tahu ke jamaah, kalau dengar ceramah Abdul Somad, tak usah kalian risau, karena akan berakhir pada waktunya. Pas 60 menit dia akan selesai. Tapi beda dengan di Darul Azhar, mungkin agak bertambah sedikit. Kenapa? Ada semangka, warnanya pun macam-macam pilpres pula, ada merah, ada kuning. Masya Allah. Ada kue bolu, ada kue lapis, ada pisang, ada anggur, ada jeruk dan lain sebagainya, dan semuanya masih dibungkus plastik. Ini menunjukkan steril, belum kena COVID maupun Omikron, masih pakai masker. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau karena ada tambahan waktu, ada tambahan Pak Ustaz. Betul, tambahan. Berapa lama? 62 menit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah masanya datang, apakah bisa ditunda kematian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, nampak tamu tak pernah datang, tak dikenal, tak siapa. Man anta? Kalau bahasa kampung kami, who are you? Kata dia, ana malakul maut, aku malaikat maut. Yang datang ini bukan tamu sembarangan, malaikat maut. Mudah-mudahan besok pagi tak ada yang begitu. Pas buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampean siapa? Aku malaikat maut, mas. Siapa kamu? Aku malaikat maut. Yang punya rumah ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya, maza turidu? Terjemahannya, what do you want? Kau mau apa? Kata malaikat maut, uridu an aqbidha ruhak, aku mau mencabut nyawa. Kata Nabi Ibrahim, hal yaqbidu khalilun khalilah?
Apakah ada seorang kekasih yang sanggup menyakiti kekasihnya? Aku ni Ibrahim, aku ni Khalilullah, mencabut nyawa itu sakit. Apakah ada kekasih yang sanggup mencabut nyawa kekasihnya? Kata Ibrahim. Dijawab malaikat maut, hal yakrahu habibun liqa'a habibihi. Apakah ada kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Kematian adalah sesuatu yang indah. Tidak ada yang lebih indah daripada kematian orang-orang soleh. Kalau hidupnya penuh dengan penderitaan, penderitaan akan berakhir dengan kematian. Kalau hidupnya penuh dengan kenikmatan, kematiannya akan ditutup dengan nikmat di atas nikmat. Apa dia? Surga Jannatul Firdaus sudah menanti. Makanya doa orang beriman itu, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, jadikan tambahan amal soleh. Amin. Abdul Somad insya Allah kalau hidup besok pagi, amalnya bertambah. Kenapa? Jadwal tausiah 3 kali lagi. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, jadikan kematian ini membuat aku berhenti dari dosa. Kalau Ustaz mati malam besok, memangnya dosa Ustaz berhenti? Berhenti. Ustaz mencuri? Enggak. Ustaz berzina? Tidak. Ustaz mabuk? Tidak. Ustaz sakau? Tidak. Ustaz pakai narkoba? Tidak. Lalu dosa apa? Dosa naik pesawat nengok pramugari. Dia tak pakai jilbab, roknya pendek. Kita tidak nengok rok dia, nengok tempat kursi. Tapi kan tertampak juga tengok sikit. Kadang kita udah menunduk ke bawah supaya tak nengok. Datang dia, Bapak nomor berapa? Mungkin kita punya, tunjukkan aku mana kursinya itu. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan aku tak ada dosa, aku tak membuat maksiat, hidup kita ini penuh dengan dosa. Jadi kalau mati, kematian itu adalah istirahat dari segala macam dosa. Jadi mumpung kita masih hidup, buatlah amal-amal. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Saya bersaksi bahwa amal almarhum Abuya adalah amal yang baik-baik. Amin. Apa kata sahabat-sahabat ikat waktu dalam kendaraan tadi? Almarhum Abuya adalah sahabat yang susah membayangkan wajahnya marah, karena kalau berjumpa senyum terus. Baik. Begitulah hendaknya kenangan hidup kita. Bagaimana kau dengan kawanmu dulu? Susah aku membayangkan wajah dia marah, orangnya baik, senyum terus. Kalau si Anu tuh susah aku membayangkan dia senyum, macam mau mengamuk terus. Macam mana bentuk wajahnya? Aku belum pernah jumpa. Tahu kau jeruk purut? Ya, macam dipijak gajah, ditabrak truk. Macam itulah bentuknya. Padahal dalam hadis dikatakan tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Biasanya kita mengingat kawan kita itu dua, baik kali atau jahat kali. Kalau yang setengah-setengah susah kita ingatnya. Almarhum termasuk yang dikenang oleh sahabat-sahabat ikat. Kenapa? Kelembutannya, kebaikannya, kesopanannya, akhlakul karimahnya, dan itu tercermin pula kepada anak-anaknya. Sampai hari kiamat silaturahim ini akan terus terjalin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tak bisa mengambil ilmunya, ambil akhlaknya. Akhlaknya saya tak sanggup Pak Ustaz, ilmunya. Ilmunya saya tak sanggup Pak Ustaz, buat pondoknya. Buat pondoknya tak sanggup juga Pak Ustaz, mati aja lah. Apalagi yang bisa diambil dari almarhum? Kenapa disebut almarhum? Diambil dari kata rahmah, karena orang yang sudah meninggal itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tak ada satu pun di antara kalian ini masuk surga karena amalmu. Ibu jangan bangga dengan tahajud ibu. Bapak jangan bangga dengan sholat duha bapak. Jangan bangga orang kaya dengan sedekah hartamu. Jangan bangga dengan kekuasaan jabatan hartamu. Karena jabatan kekuasaan akan berakhir pada masanya. Betul? Yang paling tinggi di sini pentas. Ada lagi di atas pentas kursi. Saya yang paling tinggi sekarang. Tapi begitu selesai tausiah mesti turun dari sini. Andai saya tak turun, pasti panitia bisikan, Pak Ustaz acara sudah selesai. Semua permainan akan berakhir. Semua akan masuk ke tempat yang sama. Waktu main catur, ada pion, ada raja, ada ratu, ada kuda,
ada ada menteri, hebat. Tapi begitu permainan usai dan selesai, semua akan masuk dalam kotak yang sama. Betul? Mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, mau RT, mau RW, mau security, mau polisi, mau tentara, mau bintang 5, bintang 7 sakit kepala, semuanya akan masuk ke liang lahat. Dan kau akan ditanya malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Jawaban itu hanya bisa kita jawab dengan amal soleh. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang ganteng rugi, yang tak ganteng rugi 2 kali. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kenapa? Orang beriman akan masuk surga. Wa amilus salihat, kecuali orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Beriman sudah, beramal soleh sudah. Lalu malam ini apa yang kita lakukan ini? Yang saya sampaikan ini tak lain tak bukan adalah wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haq, menjaga anak itu hak, memasukkan anak ke pesantren hak, menjaga kehidupan ini supaya baik hak. Wa tawasau bis sabr, ditinggalkan anak sabar, ditinggalkan anak masuk pesantren sabar, pergi dia belajar ke Mesir, ke Kairo sabar, bapak pergi mencari nafkah sabar, dikasih tahu waktu sudah habis sabar. Tidak ada yang bisa kita bawa menghadap Allah kecuali kesabaran menjalani hidup. Saya senang kali ceramah Ustaz tadi malam, alhamdulillah, tapi sendal saya hilang, sabar. Pas pulang helm saya hilang, sabar. Sampai ke rumah laki saya dilarikan pelakor, jangan sabar, mengamuk. Ada masanya kita sabar, ada masanya kita marah. Marah bukan tercela. Islam tidak menghilangkan marah, tapi meletakkan marah pada tempatnya. Tapi marah-marah jangan, tak tentu arah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Datang malaikat maut, marah juga. Adapun orang mengejek kita, sumpah serapah, caci maki, tak selesai dengan marah-marah. Silahkan sama Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menyakitimu, menganiayamu, dia sendirilah yang akan terputus. Sumpah serapahnya putus, karena tak bisa menjadi bekal menghadap Allah, malah menjadi azab di neraka jahanam. Caci makinya di medsos putus. Kenapa? Karena orang baik akan mengalir menjadi amal jariah, sedang mereka akan mengalir menjadi dosa jariah. Putus karena tak bisa menyertainya masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau ada tetangga yang rese, cerita macam-macam, tak usah dilawan, cukup bacakan itu aja. Katanya kau inna syani'aka huwal abtar. Kenapa dia benci dengan kita? Kenapa dia marah-marah dengan kita? Karena hidup kita lebih baik daripada dia. Betul? Makanya di awal ayat itu, inna a'tainakal kautsar. Kautsar itu nikmat yang besar. Wamal kautsar ya Rasulullah. Kautsar itu apa ya Rasulullah? Nahrun fil jannah, sungai di surga. Satu pendapat lagi mengatakan haud, telaga, kolam, danau yang besar di akhirat. Siapa yang minum di danau itu tidak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di tenaga Al-Kautsar. Tak akan haus untuk selamanya. Inna a'tainakal kautsar. Aku sudah berikan kepada engkau nikmat yang besar. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat ini? Fasalli li rabbika. Fasalli, banyak-banyak doa. Fasalli, banyak-banyak salat. Fasalli, banyak-banyak zikir. Wanhar, berkorban. Korban apa? Korban kambing. Korban apa? Korban sapi. Aku tak ada kambing, tak ada sapi. Korban perasaan. Adapun orang membencimu, hatersmu, yang mengadu dombamu, tak usah kau urus. Itu urusan Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi saat kita banyak diuji, dicaci maki, disumpah serapah, diejek, diolok-olok, ayat ini sangat bagus dibaca. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar.
inna syani'aka huwal abtar. Selesai sholat, makmumnya nanya, Pak Ustaz, ayatnya kok pendek kali? Terserah akulah, apa mau kau? Oh, bukan begitu. Ini ayat pendek, tapi maknanya dalam, luar biasa. Mestinya bunyi ayat itu, inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan berkorbanlah. Mestinya ayat ketiga itu bunyinya, maafkanlah orang yang membencimu. Mestinya ayat yang ketiga itu adalah balaslah orang benci. Tapi enggak, ayatnya justru berbunyi lain. Masalah hubunganmu dengan Allah itu saja yang kau jaga dengan dua, fasholli li rabbika wanhar. Adapun masalah orang yang mencaci maki, orang yang membencimu, serahkan dia pada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan habiskan energi untuk meladeni kata-kata sumpah serapah. Ini ceramah ini untuk siapa sebetulnya Pak Ustaz? Untuk saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, nama saya Tit. Tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik, disensor. Sensor sekarang ini banyak macam-macam. Kalau zaman dulu satu suara Tit, zaman sekarang ada nama saya Be. Ibu dua anak, nama anaknya pun ada disebut. Nanti kertas ini saya simpan. Mohon doa supaya anak saya jadi hafizah Pak Ustaz. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi hafal Quran. Bolehkah memaksakan anak mendengar murattal Quran non-stop? Ada anak penghafal Quran umur 8 tahun. Saya pun datang ke hotel di depan Masjid Agung An-Nur. Saya suka sekali mendatangi anak-anak penghafal Quran. Ustaz Somad, ada anak hafal Quran umur 8 tahun. Saya datang ke hotel, saya jumpai. Berapa umurnya nak? 8 tahun. Hafal Quran 30 juz. Saya tanya bapak ibunya, anak ini berapa umurnya hafal Quran? 6 tahun. Ternyata umur 6 udah hafal. Umur 8 ini lebih hafal. Gimana ceritanya anak ibu ini bisa hafal? Dari sejak lahir sampai sekarang, murattal tak pernah berhenti di kamarnya, non-stop. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sampai An-Nas diulang balik. Tak putus dari sejak lahir sampai sekarang. Tak putus, terus. Jadi memang mesti ada dipaksa-paksa sikit. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashraf, pukul umur 10. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidur. Jadi memang berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Kalau diturutkan selera dia, dia mau game online, dia mau main judi online, dia mau menjadi main-main, maka ini adalah salah satu usaha. Mudah-mudahan anak-anak kita dipelihara menjadi para penghafal Quran. Yang kedua, membatasi anak main. Sekarang banyak anak-anak main HP. Jangan kasih anak main HP. Banyak orang menganggap kalau anak ini kasih HP dia tenang Pak Ustaz. Ya tenang karena otaknya hancur. Kalau mau anak tak nakal, hancurkan otaknya. Anak itu lari ke sana, lari ke sini, lompat sana, lompat sini, itu karena dia hidup, karena dia sehat. Kalau otaknya dihancur berkeping, kasih dia handphone. Saya dipanggil oleh seorang psikolog. Ustaz Somad, saya minta waktu 10 menit boleh? 10 menit kebanyakan Bu, 5 menit aja oke. Oke. Ditunjukkannya gambar. Ini gambar orang yang otaknya hancur. Ini gambar mobil menabrak kepala, otak hancur. Ini gambar orang yang otaknya sehat. Coba tengok Pak Ustaz. Saya pun tengok. Apa yang Ustaz tengok? Otak hancur sama otak sehat. Dua-duanya hancur Pak Ustaz. Tapi ini sehat. Ini bentuknya sehat, tapi isi kepalanya sudah hancur. Sama macam yang ditabrak truk nih Pak Ustaz. Apa yang menghancurkannya? Handphone. Siapa yang ngasih handphone? Bapaknya. Siapa yang belikan handphone? Bapaknya. Siapa yang mengasih ke anak? Emaknya. Dua-dua ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dia dengan bacaan Quran, sibukkan dia dengan berzikir. Jangan kasih anak handphone. Saya tentang masalah handphone ini memang agak ketat, memang agak disiplin. Handphone tak boleh. Tak boleh dipegang anak. Tak boleh. Itu bukan jahat, itu bukan sadis. Ini Ustaz Somad ini sadis nih, enggak, untuk menyelamatkan anak-anak kita insyaallah. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan.
Bolehkah kita pakai untuk mendidik anak kita, Pak Ustadz? Ada ditulis rupanya di sini. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan. Bolehkah dipakai untuk anak kita, Pak Ustadz? Boleh. Dalilnya apa, Pak Ustadz? Muru auladakum bisolah. Suruh anak kamu salat waktu umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Pukul 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji. Pisah tempat tidur. Ini semua adalah wasilah pendidikan agama Islam yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang datang dari Nabi tidak ada betul, tidak ada batil, tidak ada semuanya betul, tak ada batilnya sama sekali. Mudah-mudahan kita, anak-anak cucu kita sampai hari kiamat selamat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Anak cucunya soleh dan solihah, amin. Panjang umur menjadi mujahid fisabilillah. Negeri kita Nangro Aceh Darussalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.